Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 24 Mei 2020. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayatnya yang pertama. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, kepada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriakan mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa Bapa kami, dengarkanlah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu dan pengetahuan yang daripada-Mu di bumi semakin besar, dan firman-Mu yang kudus berurat berakar di dalam sanubari umat-Mu. Berikanlah kerajinan dan kesediaan hati kepada semua pelayan-Mu untuk memberikan firman-Mu, sehingga gereja-Mu semakin bertambah-tambah dan murni. Kiranya bertambah kesetiaan kami mengikuti Engkau dalam iman kepercayaan yang hidup sampai selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat, yaitu titahnya yang pertama sampai titahnya yang kedua. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan, Aku Tuhan Allahmu,
adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, berilah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayatnya yang pertama. Marilah kita berdoa memohon kepada Tuhan akan segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami adalah orang berdosa sejak kelahiran kami hingga saat ini, karena dosa warisan kami maupun karena kelakuan dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi Engkau ya Tuhan adalah kudus dan nama-Mu sungguh agung. Sebenarnya kami tidak layak datang berdiri di hadapan-Mu, karena kami adalah manusia kotor dan tegar tengkuk. Kami sering mengotori diri kami melalui perkataan dan pikiran jahat. Kami lupa bahwa Kau telah mengurapi dan menguduskan kami melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dari itu ya Tuhan Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah roh-Mu kepada kami, agar hati dan hidup kami dikuduskan kembali, dan dari itu kami semakin jelas mengenal kasih-Mu, serta senantiasa mampu menjauhkan diri kami dari perbuatan-perbuatan kotor dan salah. Tolonglah kami menjaga kekudusan hubungan kami dengan sesama kami manusia. Jadilah berbelas kasihan kepada kami, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Kami berdoa demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan akan dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pengantar khotbah epistel pada kebaktian kita pada pagi hari ini, yaitu dari Mazmur pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14,
Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapas kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayatnya yang keempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayatnya yang pertama.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal budi manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius 20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian bunyinya. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, nats khotbah ini menceritakan mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap 2 orang buta. Peristiwa ini sangat jelas menunjukkan bahwa mujizat penyembuhan ini terjadi karena adanya belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan Yesus kepada kedua orang buta tersebut. Dari perikop ini kita dapat belajar dari sikap kedua orang buta ini. Yang akhirnya dapat menarik perhatian dan belas kasihan Tuhan Yesus. Yaitu pertama, berseru kepada Tuhan Yesus. Ketiga, ketika kedua orang buta itu mengetahui bahwa Yesus lewat di jalan itu, maka yang mereka lakukan adalah mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lewat seruan kedua orang buta ini terkandung suatu pengakuan kepada Sang Mesias, Sang Raja yang diurapi, yang telah dinubuatkan para nabi dari sejak perjanjian lama. Selain itu, seruan kedua orang buta ini
mengandung permohonan yang ditandai dengan kata, kasihanilah kami. Berilah kemurahan, berilah belas kasihan. Kedua orang buta ini menyadari bahwa mereka membutuhkan belas kasihan Tuhan dalam persoalan hidup yang mereka hadapi. Saudara-saudara, belajar dari peristiwa ini, mari di saat kita menghadapi persoalan hidup, pergumulan hidup, bahkan saat kita membuat suatu perencanaan dalam kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan memohon belas kasihan-Nya. Doamu pasti didengar dan kamu akan ditolong oleh Tuhan yang penuh belas kasihan. Yang kedua, tidak menyerah meskipun ada tantangan. Ketika kedua orang buta itu berseru kepada Tuhan untuk mendapat pertolongan, orang yang di sekitarnya bukannya menolong mereka, tapi sebaliknya mereka menegur dan menyuruhnya diam. Ini dapat diartikan secara tegas dilarang atau dimarahi. Orang banyak menegur, melarang mereka untuk berseru dan menyuruh mereka untuk diam. Akan tetapi yang kedua orang buta ini lakukan adalah justru semakin dilarang, mereka semakin keras berseru kepada Tuhan. Dengan suara yang lebih keras, mereka berseru kepada Tuhan Yesus. Kedua orang buta ini tidak menyerah dengan situasi yang terjadi, dengan situasi dan tantangan yang mereka hadapi. Situasi yang terjadi tidak mampu membendung pengharapan dan kerinduan mereka untuk mendapat belas kasihan Tuhan Yesus. Hasilnya dapat kita lihat, akhirnya Yesus berhenti dan memanggil mereka serta berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka singkat, tetapi sesuai dengan kebutuhan pokok mereka, yaitu, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Mereka tidak meminta harta, tidak meminta yang lain, tetapi kebutuhan pokok mereka, bagaimana mereka supaya sama seperti manusia biasa, manusia yang sehat, yang dapat melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dan mereka disembuhkan, dan mereka dapat melihat, lalu mereka mengikut Dia. Di sini dikatakan tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Artinya tidak ada yang dapat diandalkan oleh orang buta ini untuk dapat memohon sesuatu kepada Yesus. Bukan perbuatan mereka yang baik, bukan pemberian mereka yang banyak, atau bukan pekerjaan mereka yang baik, tetapi hanya karena belas kasihan Yesus. Sungguh Yesus adalah Tuhan yang Maha Penolong dan penuh belas kasihan. Dia akan menolong orang yang berseru kepadanya dan menjawab doa-doa orang percaya kepadanya. Saudara-saudara, belajar dari peristiwa ini, mari apabila pada saat kita menghadapi situasi yang sulit, bahkan keadaan yang melemahkan iman pengharapan kita, jangan pernah menyerah kepada keadaan yang sesulit apapun, tetapi tetaplah berseru dan berharap kepada Tuhan Yesus, karena dalam Yesus ada kuasa pertolongan dalam segala kesulitan.
Yesus adalah yang penuh belas kasihan, yang akan menjawab setiap doa dan seruan orang yang percaya kepadanya. Dan hanya kepada Yesus kita boleh berharap pertolongan yang sesungguhnya, yang dapat dengan sempurna menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Datanglah kepada Yesus dan mohonlah belas kasihan Tuhan untuk memulihkan keadaanmu yang sulit. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Kamu adalah Allah yang penuh kasih, yang penuh belas kasihan, yang selalu mendengar doa-doa orang yang percaya dan punya pengharapan kepadamu saja. Oleh karena itu Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mohon pengampunan Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Tolong Tuhan, kuatkan kami dalam menghadapi segala persoalan hidup yang terjadi dalam kehidupan kami. Agar kami tetap percaya dan berpengharapan bahwa ada Tuhan yang senantiasa bersedia mendengar doa dan seruan kami. Tolong kami Tuhan, biarlah kami boleh tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga melakukan segala kegiatan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Demikian juga semua anggota jemaat-Mu, kami serahkan kepada pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang memelihara mereka, yang mencukupkan mereka dalam kebutuhan hidup mereka, agar mereka juga Tuhan boleh bersukacita senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 151 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
terkhusus Jemaat HKI Resort Khusus Batu Haji Baru, mari kita dengarkan warta gereja kita Minggu 24 Mei 2020. Keuangan gereja kita yang telah diterima melalui pengurus gereja semua telah tertera dengan baik, dan apabila telah ada kekeliruan dalam penulisan nama keluarga beserta jumlah dapat dikoreksi kembali melalui Sintua sektor masing-masing yang akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dan himbauan dari majelis sebagai jemaat yang baik melihat perkembangan virus COVID-19 di Batam dengan adanya penambahan penderita positif virus COVID-19. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah menuruti segala aturan yang telah ditetapkan. Apabila kita bepergian keluar, selalulah kita mempergunakan masker dan tetap menjaga jarak. Demikian warta gereja kita pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan firman-Mu, di mana Engkau telah mengingatkan kembali kepada kami bahwa setiap kami berseru dari rasa percaya kami bahwa Tuhan akan mendengarkan. Tuhan, saat ini juga kami memohon kehadapan-Mu ya Tuhan. Di saat ini yang telah terjadi, kami sedang bergumul melawan penyakit virus COVID-19. Untuk itu ya Tuhan, kami berseru kehadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang dapat memusnahkan penyakit ini ya Tuhan, agar kami di minggu-minggu yang akan datang dapat berkumpul sebagaimana kerinduan kami pada saat ini ya Tuhan. Kami ingin bersatu, kami ingin bersama-sama sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak yang percaya kepada-Mu ya Tuhan, untuk dapat berkumpul bersama di rumah-Mu. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Di atas segala permohonan kami ini, Tuhan ampunkan segala dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan memuji. Terpuji nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 450 ayatnya yang pertama. Marilah kita sampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.